Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolres Majalengka, Polda Jawa Barat, AKBP Willy Andrian bersama sejumlah pejabat utama melaksanakan kunjungan kerja ke markas Komando Batalion Infanteri 321 pada Selasa siang. Kedatangan Kapolres Majalengka beserta rombongan disambut hangat oleh Danyonif 123 GT Letkol Infanteri Fahmi Guruh Rahayu. Dalam sambutannya, AKBP Willy Andrian mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi agar tetap terjaga, terutama di wilayah Kabupaten Majalengka. Kapolres menegaskan pentingnya kerjasama antar Polres Majalengka dan Yonif 321 GT dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergitas yang sudah terjalin baik diharapkan dapat terus berkembang, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, Satreskrim Polres Jakarta Selatan mengamankan satu pelaku penipuan dengan modus transfer bukti palsu. Korban penipuan pun mengapresiasi langkah Polri yang dengan cepat mengamankan pelaku. Kejadian bermula dari korban yang merupakan seorang kasir sedang menjaga toko butik. Kemudian ada salah satu pembeli yang membayar belanjaannya via transfer melalui mobil banking sebesar Rp2.186.400. Kemudian pada hari Senin 14 April 2025, pihak Finance Jena Hara menemukan selisih antara barang penjualan dengan income di outlet tersebut. Lalu penjaga kasir tersebut mengecek CCTV dan menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Beruntungan dengan tim penyidik menemukan pelaku sedang berada di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan. Polri mengamankan sejumlah barang bukti berupa kamera pemantauan, bukti transfer uang palsu, dan pakaian hasil penipuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penipuan di toko Jena Hara PIM 2 mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada toko Jena Hara dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada manajemen Bapak toko. Terima kasih banyak atas kebesaran hatinya, juga kepada kasir yang saya rugikan yang sudah memberikan keringanan untuk saya melakukan ganti rugi penipuan tersebut. Dan saya berterima kasih kepada kantor Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah bisa memediasikan kami antara saya, korban dan juga pelapor, sehingga saya bisa mengganti rugi dan juga saya bisa pulang dengan keluarga dengan nyaman. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan permohonan maaf sebesar-besarnya dari saya, Tessa Nur Aliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari toko Jena Hara Pondok Indah menyatakan untuk perkara ini kita selesaikan secara kekeluargaan dan untuk pelunasan dari pembelian yang kemarin dilakukan sudah dilakukan dan sudah ditransfer ke rekening toko Jena Hara. Pemirsa, Kapolres Sarmi menggelar acara lepas pamit Kapolres Kompol Suparmin yang telah resmi dimutasikan ke tempat tugas yang baru. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh haru dan kehangatan yang dilaksanakan di Aula Polres Sarmi pada Selasa 15 April 2025. Dalam sambutannya, Kompol Suparmin menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari seluruh personel Polres Sarmi, serta dukungan Forkopimda dan masyarakat selama masa tugasnya. Dalam acara ini turut hadir Wakil Bupati Sarmi, Jumriyati, serta Forkopimda yang menyampaikan bentuk apresiasi penghormatan atas dedikasi Kompol Suparmin selama menjabat sebagai Kapolres. Pemirsa, Kapolda Maluku Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan secara resmi menyerahkan santunan risiko kematian khusus kepada keluarga almarhum Aibda Anumerta Husni Abdullah yang gugur saat menjalankan tugas negara dalam pengamanan konflik di Kabupaten Maluku Tengah.
Aibda Husni Abdullah gugur saat berusaha meredam konflik sosial di tengah masyarakat. Atas jasa dan pengabdiannya, almarhum diberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi secara anumerta. Total pemberian santunan senilai Rp553.671.500. Penyerahan santunan dilaksanakan di ruang tamu Kapolda Maluku pada Rabu lalu dan turut dihadiri oleh Karo SDM Polda Maluku serta jajaran pimpinan dari PT Asabri dan Bank Mandiri Taspen. Penyerahan santunan ini juga menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi anggota Polri yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolda, Antar Asabri, dan Bank Mandiri. Terima kasih semuanya sudah membantu, sudah mempercepat semuanya urusan apapun itu. Terima kasih. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Tactical Floor Game sebagai bagian dari upaya penguatan kesiapan personel dalam pengamanan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025. Betapa pentingnya TFG ini, rekan sekalian, mungkin sekilas hanya seperti simulasi. Tapi rekan-rekan, tujuan utama dari TFG ini sangat berarti untuk kita semuanya, sehingga masing-masing punya tugas, tanggung jawabnya dipahami betul. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara melakukannya, saya koordinasi dengan siapa, kapan saya harus melakukannya, dan lain-lain. Tantangan buat kita selaku personil yang juga tugas tanggung jawab pengaman akan semakin berat. Karena mau nggak mau, ini adalah upaya terakhir untuk memenangkan suatu perang. Jadi all out saya rasa mereka akan melakukan yang all out itu tentunya akan membawa dampak kepada tantangan kita, dinamika kegiatan pesta demokrasi ini tentunya akan semakin bertambah. Latihan TFG ini tujuannya adalah untuk menguji rencana operasi yang sudah dibuat. Masing-masing mulai dari Kapolres, kemudian masing-masing Kasatgas, itu memahami terkait masalah tugas pokok dan fungsinya serta CV. Di mana di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 562.469 orang DPD. Pemirsa, dalam semangat empati dan kepedulian sosial, jajaran Polwan Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan kursi roda kepada seorang warga disabilitas di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat pada Selasa lalu. Bakti sosial ini dilaksanakan langsung di kediaman Ibu Warsi, seorang warga yang tinggal di Desa Pasir Tanjung. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ini berlangsung penuh kehangatan dan diwarnai dengan senyum haru dari keluarga penerima bantuan. Sebanyak 6 personel Polwan turut ambil bagian dalam kegiatan ini, yaitu AKP Ani, AKP Lestari, Ibtu Novera, Aibtu Atun, Aibda Lena, dan Brigadir Winda. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Beyond Trust yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dengan pendekatan yang lebih empatik dan penuh perhatian. Warga sekitar pun menyambut hangat dan memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Kehadiran Polwan tidak hanya memberikan bantuan fisik, tapi juga membawa rasa aman, nyaman, dan kepedulian yang tulus. Pemirsa, dalam rangka memperkuat
kompetensi komunikasi publik di tingkat kewilayahan, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan pembekalan materi strategi komunikasi Humas Polri presisi dalam pembekalan Kapolres tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium STIK Lemdikal Polri, Jakarta pada Rabu 16 April 2025. Sebanyak 200 Kapolres dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti sesi pembekalan ini. Dalam arahannya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan pentingnya peran Polri sebagai komunikator publik yang mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tugasnya hanya menyampaikan, diterima nggak diterima itu bukan tanggung jawab dari Humas. Jadi tidak perlu rekayasa bagaimana caranya biar masyarakat paham dengan apa yang kita sampaikan. Tidak perlu. Tapi semenjak proses perubahan Humas Polri menjadi public relation, artinya kita sudah bukan hanya menyampaikan, tetapi Humas Polri harus bisa membangun engagement dengan masyarakat, dengan media, dengan netizen, dengan kolega-kolega lainnya yang berkomunikasi dengan Humas Polri. Maka dari itu, dengan adanya perubahan tadi, makanya di Perkap 1 2019 dinyatakan bahwa Humas Polri telah menjadi fungsi utama kepolisian untuk bisa mengcapture semua kerja-kerja kepolisian. Pada sesi ini, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan fungsi kehumasan tidak hanya terletak pada divisi Humas Polri, namun seluruh jajaran Polri memiliki andil. Manajemen isu dan krisis serta pelatihan penanganan media juga bagian penting dari strategi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif guna mewujudkan SDM Polri presisi. Yang mengemban kehumasan Polri itu bukan cuma Humas Polri, divisi Humas Polri, Bid Humas Wilayah atau Kasih Humas Wilayah. Yang mengemban Humas Polri adalah seluruh pegawai negeri pada Polri. Berarti di sana anggota polisi dan ASN Polri. Kenapa kita harus masukkan anggota polisi dan ASN Polri masuk menjadi mengemban fungsi kehumasan? Apa alasannya? Bahkan di pasal 5-nya keluarga besar Polri mengemban kehumasan Polri, pasal 5. Jadi anggota Polri, ASN Polri, dan seluruh keluarga Polri mengemban kehumasan Polri. Dengan pembekalan ini diharapkan para Kapolres dapat menjalankan fungsi kehumasan secara lebih optimal, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjadi role model komunikasi di tingkat kewilayahan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Perwira Dalmas Pluton 2 Sat Samapta Polres Lombok Timur melaksanakan latihan Dalmas lanjut sebagai kesiapsiagaan dan kemampuan personel dalam menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. Latihan lanjutan ini sebagai kesiapsiagaan dan kemampuan personel dalam menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. Latihan difokuskan pada penguatan taktik formasi, koordinasi pasukan, penggunaan kelengkapan pengendalian massa secara efektif melalui sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kegiatan latihan ini untuk membentuk personel Dalmas yang tangguh, profesional, dan responsif dalam menghadapi situasi kontingensi seperti unjuk rasa atau kerusuhan massa. Dengan adanya latihan ini diharapkan anggota memiliki kesiapan fisik dan mental yang prima dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Lombok Timur. Pemirsa, upacara serah terima jabatan Komandan Resimen Jajaran Pasukan Brimob 2 digelar di Mako Pasukan Brimob 2, Kelurahan Jonggon, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Upacara ini dipimpin Inspektur Upacara Brigjen Pol Arif Budiman selaku Komandan Pasukan Brimob 2. Ada 3 pejabat yang serah terima jabatan dalam upacara ini,
yakni Danmen 1 pelopor Pas Brimob 2, Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, dimutasikan menjadi Dansat Brimob Polda Riau dan digantikan oleh Kombes Pol Danu Waspodo. Danmen 2 pelopor Pas Brimob 2, Kombes Pol Karyawan Barus dimutasikan menjadi Dirpamovit Polda Papua Tengah dan digantikan oleh Kombes Pol Dostan M. Siregar. Danmen 1 Gegana Pas Brimob 2, Kombes Pol Bambang Wiji Asmoro dimutasikan menjadi Kabid Kejas Korbrimob Polri dan digantikan oleh AKBP Agung Danargito. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Arief Budiman menyampaikan bahwa mutasi jabatan dalam institusi Polri merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan, serta selamat kepada pejabat baru atas amanah jabatan yang diberikan. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.